Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang PKMK Bisnis Dessert Box kami. Nama anggota kelompok 5 yaitu Aisyah Andini Putri dengan NIM 2020 0101 Oliver Adela Jasmine 2020 08 03007, Karina Estella Handono 2020 01 Cinita Primaranti 2020 08 03081, Tasya Setiawardani 2020 08 03097. Visi dan misi bisnis Dessert Box. Visinya itu menjadi restoran dessert terbaik yang mengutamakan cita rasa yang khas dan menghadirkan dessert box dengan kemasan yang praktis, lezat, dan menarik. Misinya itu yang pertama ada menyajikan kuliner yang memenuhi keinginan konsumen, yang kedua menciptakan bisnis mandiri dan memiliki prospek yang baik, yang akan mempertahankan eksistensi bisnis dengan melakukan inovasi pada menu dan visual yang menarik, dan yang terakhir ada memberikan kepuasan kepada konsumen dengan harga terjangkau. Kondisi umum lingkungan. Penggemar makanan manis sama banyaknya dengan penggemar makanan pedas, mulai dari laki-laki atau perempuan, dari yang muda sampai yang tua. Penggemar makanan manis juga memiliki pasar yang luas dan digemari segala lapisan masyarakat. Target pasar kami adalah untuk lebih memuaskan customer. Perusahaan perlu mengelompokkan mereka ke dalam segmen yang berbeda, berdasarkan kebutuhan, behavior, atau atribut yang lain. Bisnis kami adalah dessert box, jadi target pasarnya adalah kalangan remaja sampai dewasa. Potensi sumber daya dan peluang pasar. Menurut hasil survei dan pernyataan penjual dessert box memiliki penghasilan sekitar 18 juta per bulan. Pembelian dessert box di kalangan anak muda sangat tinggi dan semakin menjadi tren setiap tahunnya. Banyak masyarakat yang memilih dessert box sebagai penghasilan tambahan dan penunjang hidup. Dengan persaingan cukup besar, kami memanfaatkan peluang pasar dengan cara meningkatkan daya saing produk. Dengan adanya keunggulan peningkatan daya saing, maka bisnis dessert kami akan terus melakukan inovasi baru dan rasa yang baru dan unik agar pelanggan tidak akan merasa bosan dan akan terus berkunjung dan membeli dessert bisnis kami, sehingga bisnis kami akan bertahan dalam persaingan pasar. Gambaran umum rencana umum usaha. Kekuatan. Yang pertama, memiliki kualitas produk yang terjamin halal. Yang kedua, memiliki cita rasa yang enak. Yang ketiga, memiliki tampilan yang menarik seperti memberikan topping potongan buah mangga di atas smoothie. Yang keempat, memberi kesempatan bagi para konsumen untuk memesan di luar menu dan menyesuaikan dengan selera. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, cepat mengalami perubahan tren sehingga selera masyarakat mudah terganti. Yang kedua, harga bahan baku yang relatif tidak menentu. Selanjutnya, peluang. Daya beli masyarakat relatif tinggi. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kancaribu, pada 1 Oktober 2021, menyatakan bahwa inflasi dari good volatility membaik, artinya daya beli masyarakat terhadap pembelian bahan makanan sudah meningkat. Yang kedua, banyak digunakan untuk berbagai acara. Dessert box juga dijadikan bingkisan atau hampers untuk hari raya maupun acara besar. Selanjutnya, ancaman. Yang pertama, adanya produk sejenis. Yang kedua, selera konsumen yang dinamis mempengaruhi pembelian produk. Yang terakhir, persaingan usaha yang ketat. Next. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Yang pertama, membuat planning usaha. Dalam rencana usaha ini dijelaskan perihal latar belakang bisnis, jenis bisnis, taktik pemasaran, jadwal kegiatan, asal dana, penerimaan, dan keuntungan yang akan dihasilkan. Yang kedua ada strategi pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan dengan banyak cara untuk memperkenalkan produk secara luas di masyarakat dengan beberapa media, seperti media sosial, contohnya melalui Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Media massa
melalui majalah atau koran, pamflet, spanduk, dan brosur, memberi diskon pada saat event tertentu atau hari nasional, serta memanfaatkan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, dan Grab. Yang terakhir ada persiapan usaha. Mempersiapkan segala bahan dan peralatan untuk memulai usaha dessert box ini, termasuk di dalamnya adalah merancang strategi pemasaran yang akan digunakan. Setelah semua persiapan dan kelengkapan sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik, selanjutnya kami akan baru memulai bisnis dessert box ini. Selanjutnya, biaya dan jadwal. Anggaran biaya. Jenis pengeluaran yang kita keluarkan ada peralatan penunjang dengan biaya 507.000 dan bahan habis pakai dengan biaya 289.000. Totalnya sebesar 796.000. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Jenis kegiatan yang kita lakukan, di hari pertama kita melakukan persiapan proposal usaha. Di hari kedua kita melakukan survei lokasi usaha dan bahan baku. Di hari ketiga kita melakukan pengadaan peralatan dan pengadaan media promosi. Di hari keempat kita masih melakukan promosi dan lalu kita menjalankan usaha dan melakukan pemasaran produk. Kelayakan usaha. Dengan modal awal yang diperkirakan sebesar 11.500.000, dalam waktu 1 bulan, bisnis dessert box mendapatkan sekitar 22.500.000. Maka dari itu, bisnis dessert box ini layak untuk diperjualbelikan ke masyarakat seluruh Indonesia. Modal awal, biaya variabel ditambah biaya tetap, yaitu biaya bahan baku dikali 30 hari ditambah biaya tetap. 250.000 dikali 30 hari ditambah 4 juta. Sama dengan 7.500.000 ditambah 4 juta, sama dengan 11.500.000. Hasil penjualan per bulan, 50 box dikali 15.000 dikali 30 hari, sama dengan 22.500.000. Hasil laba yaitu hasil penjualan dikurang modal awal, sama dengan 22.500.000 dikurang 11.500.000, sama dengan 11 juta. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.